Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PJJ hari Selasa, ilmu pengetahuan sosial kelas 7, materi kita hari ini adalah mengenai lembaga pendidikan, ya, termasuk dalam bab 2, jenis dan fungsi lembaga sosial. Lembaga pendidikan. Bab 2 masih di dalam interaksi sosial dan lembaga sosial. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menyebutkan pembagian lembaga pendidikan. Yang kedua, menyebutkan fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan lembaga keluarga. Pada masyarakat sederhana, pendidikan dilakukan oleh keluarga. Pada masyarakat modern, pendidikan dilakukan oleh lembaga pendidikan. Pendidikan formal di Indonesia. Jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara terstruktur dan berjenjang kepada peserta didiknya. Contohnya adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sampai ke perguruan tinggi. Ya, itu adalah jenis-jenis pendidikan formal di Indonesia. Lalu yang kedua, selanjutnya, pendidikan non formal di Indonesia adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di luar pendidikan formal, yang dimana tujuannya adalah untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Bisa kalian lihat pada contoh di gambar berikut ini. Contoh pendidikan non formal yaitu lembaga kursus, lembaga belajar, majelis taklim, dan sanggar tari. Bisa kalian lihat. Pendidikan informal di Indonesia adalah lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga dan merupakan lingkungan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang. Contoh pendidikan informal bisa kalian lihat pada gambar. Gambar pertama adalah sopan santun, yang kedua mengaji, dan yang ketiga adalah bela diri. Selanjutnya, fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah sebagai berikut. Para ahli dari luar negeri. Yang pertama, menurut Bruce C. Cohen dalam Kamanto 2004, fungsi lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan persiapan bagi peranan pekerjaan. Yang kedua, sebagai perantara perpindahan warisan kebudayaan. Yang ketiga, memperkenalkan peranan dalam masyarakat. Yang keempat, mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial. Yang kelima, memberikan landasan penilaian dan pemahaman. Yang keenam, meningkatkan kemajuan melalui riset-riset ilmiah. Yang ketujuh, memperkuat penyelesaian diri dan pengembangan hubungan sosial. Selanjutnya, menurut
Bogardus. Dalam Kamanto 2004, fungsi lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberantas kebodohan, yaitu mengusahakan agar seorang anak mampu menulis dan membaca serta mengembangkan kemampuan intelektualnya. Yang kedua, menghilangkan salah pengertian, yaitu mengembangkan pengertian yang luas tentang manusia lain yang berbeda kebudayaan dan kepentingannya. Selanjutnya, menurut Horton dan Hahn, dalam Kamanto 2004, fungsi lembaga pendidikan terdiri dari fungsi manifest dan laten. Fungsi manifest atau nyata lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sementara fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengawasan orang tua kepada anak. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Itu saja penjelasan dari Bu Guru mengenai lembaga pendidikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.